Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pelajaran sistem kelistrikan kendaraan ringan. Untuk sistem perawatan atau merawat sistem kelistrikan mobil memiliki komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang tidak berhubungan, semuanya saling berkaitan. Bukan hanya mesin, kelistrikan merupakan cara jitu untuk menjaga pengendaraan tetap maksimal atau tetap dalam kondisi terbaiknya. Yang harus diperhatikan yakni yang pertama adalah perhatikan kondisi kabel dan juga soketnya. Perhatikan kondisi kabel dan juga soket. Ini kalau kita perhatikan, yang pertama adalah mulailah dari kabel businya, kabel distributor dan juga kabel kelistrikan lampu dan lain-lainnya. Kabel businya juga bisa. Lapisan kabel yang terkelupas atau sobek sangat berpotensi menghasilkan hubungan arus pendek yang biasa kita dengar, yang kita sebut dengan konsleting. Oke, coba diperhatikan untuk yang pertama ini adalah kondisi kabel dan juga soket. Yang berikutnya adalah ini adalah gambar soketnya. Jadi soket atau penghubungnya, penghubung kabelnya, bahasanya soket seperti ini. Ini sering kalian jumpai, ada laki-lakinya, ada perempuannya, jadi bisa dimasukkan di sesuai dengan kontaknya. Kalau lubangnya 6 ya 6, kalau 4 ya 4. Yang kedua adalah hindari kebocoran cairan. Jaga komponen pengapian agar terhindar dari rembesan pelumas dan cairan lain karena akan menimbulkan korosif atau konsleting. Korosif itu karat, konsleting itu arus pendek, hubungan arus pendek. Terlebih periksa kondisi komponen pengapian, selalu terhindar dari air apabila berkendara di musim hujan karena air adalah konduktor, jadi dia penghubung arus listrik yang bagus. Jadi komponen kelistrikan ini harus memang dihindarkan dari air yang bersifat konduktor. Bahkan usahakan untuk tidak menerobos genangan air yang bisa membuat air masuk ke ruangan mesin dan akan membasahi komponen pengapian seperti kabel dan juga soket. Jadi karena satu soket itu biasanya ada min plusnya. Min plus ini nanti dia tidak terhubung. Nah, dipisahkan tiap soketnya, tiap kisi-kisi ke soket. Nah, ini bisa terhubung itu bila mana ada konduktor atau benda-benda yang bersifat penghubung di situ. Bisa air, bisa logam. Berikutnya, rawat baterai atau aki secara teratur, secara berkala. Periksa dan bersihkan baterai serta kabel baterai. Korosi atau karat akan menumpuk di bagian kabel baterai Anda, warnanya putih biasanya. Sebaiknya periksa baterai dan kabel 1 bulan sekali untuk memastikan tidak ada penumpukan karat di situ. Jadi kalau sudah ada karat berwarna putih, biasanya karat itu berwarna coklat. Ini berwarna putih kalau di kabel karena dia sifatnya asam. H2SO4 itu sifatnya asam. Dia sudah asam sulfat dia. Nah, kalau terkontaminasi dengan O2, dia akan berubah menjadi karat. Karatnya dia berwarna putih. Beda dengan karat-karat yang
di besi-besi logam itu biasanya warnanya warnanya agak kecoklatan gitu. Berikut cara membersihkan tiang dan kabel baterai. Yang pertama adalah lepaskan kabel baterainya dari tiang baterai. Jadi lepaskan kabel baterai ini harus benar-benar bisa dipahami mana yang dilepas dulu, mana yang dipasang terlebih dahulu. Itu ada dua kutub, kutub positif dan kutub negatif. Jadi kalau kalian mau melepas terminal baterai, itu sebaiknya yang harus dilepas adalah minnya dulu, jangan yang plusnya dulu. Min dulu yang dilepas, baru kemudian disusul yang terminal plus. Begitu pula nanti kalau waktu mengembalikan, plus dulu baru min. Jangan sampai salah, karena nanti kalau kalian plus dulu, kunci kalian bisa kena bodi mobil, sedangkan bodi mobil itu adalah ground. Ground itu kutubnya 31 atau negatif atau min. Jadi kalau khawatirnya nanti kalau kamu melepas positif, terminal positifnya kok kena bodi, sedangkan kunci kalian itu adalah besi, nanti dia bisa terhubung. Nanti ada percikan api di situ, nanti akan keluar percikan api karena min plusnya aki dengan bodi terhubung. Bahayanya di situ. Makanya yang harus dilepas dulu adalah terminal negatifnya. Yang kedua, bersihkan tiang dan ujung kabel menggunakan cairan dan sikat kawat. Ini kalian bisa membersihkan menggunakan cairan, terserah. Cairan korosi itu banyak. Bisa WD, bisa apapun bentuknya. Menggunakan sikat kawat itu juga bisa, atau sikat-sikat biasanya juga bisa menggunakan sikat gigi. Itu juga bisa mampu membersihkan karena sifat korosinya tidak terlalu keras. Jadi cukup kalau menggunakan sikat seperti itu bisa. Bila kabel baterai dan dibersihkan dari air. Bila kabel baterai ini maksudnya bila kabel baterainya ini kotor, rumahnya atau isolatornya cukup dibersihkan dengan air atau dilap. Pastikan kabel bebas dari air ketika akan dipasang kembali. Yang keempat, hubungkan kembali kabel baterai dengan sisi positif terlebih dahulu. Nah, ini berikutnya. Yang keempat, perhatikan modifikasi kelistrikan. Nah, ini kalau ada aksesoris atau modifikasi lampu, apapun bentuknya, ini harus benar-benar diperhatikan tata letak kelistrikannya. Karena semua kabel dan sistem kelistrikan kendaraan saling terhubung satu dengan yang lainnya. Kesalahan satu titik akan berdampak besar pada seluruh sistem. Tidak ada salahnya jika Anda ingin melakukan modifikasi yang berhubungan dengan kelistrikan mobil, seperti nambah stereo, nambah lampu, tapi harus memperhatikan pemasangannya, harus benar-benar teliti mana min mana plus, dan jangan sampai ada yang kabel atau kawat yang kurang rapi dalam menyambungnya. Ini karena dapat berakibat fatal. Sudah banyak korban-korbannya karena konsleting kelistrikan mobil, akibatnya mobil bisa terbakar. Jadi harus dipastikan dengan teliti kutub-kutub terminalnya, kutub positif, kutub negatifnya, harus benar hati-hati. Karena setiap masa itu pasti butuh min, butuh plus. Jadi kalian harus yang lebih aman itu biasanya minnya cukup ditempelkan di bodi mobil, sedangkan plusnya ambilkan satu arus 30 untuk semua beban. Jadi nanti untuk negatifnya cukup ditempelkan di bodi yang isolator, jangan bodi plastik. Bodinya yang bodi konduktor, yang besi atau yang logam, itu semuanya ground, masa dia. Oke, itu saja yang harus diperhatikan ketika melakukan modifikasi kelistrikan. Jadi untuk materi sistem
perawatan sistem kelistrikan hari ini cukup sampai di situ. Silakan kalau kalian ingin menambahkan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa diperhatikan baik-baik materi kelistrikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.